anak-anak semua. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita akan mempelajari PPKN dalam materi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebaik-baiknya lingkungan hidup adalah yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya, dipelihara dan diawasi dengan baik guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan. Sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Manusia terus memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih tanpa memperhatikan dan melestarikan lingkungan sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitarnya. Hak dan kewajiban itu pun harus dilaksanakan secara seimbang. Masih ingatkah kamu apa itu arti dari hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Kewajiban manusia terhadap lingkungan sekitar antara lain tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan satu hal yang sederhana, namun sepertinya sangat sulit untuk mulai diterapkan. Orang-orang hingga saat ini masih saja selalu membuang sampah dimanapun mereka inginkan. Padahal inilah yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan penanaman kembali. Memulai menanam satu pohon pun akan lebih baik daripada tidak menanam sama sekali. Penanaman ini jika dilakukan dapat memberi banyak keuntungan bagi manusia dan lingkungannya, melindungi lapisan ozon yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara. Yuk kita mulai menanam satu pohon di lingkungan rumah kita. Selanjutnya, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, kegiatan ini bisa mencegah polusi udara yang semakin hari semakin parah. Salah satu contoh kendaraan yang ramah lingkungan yaitu mobil tenaga surya. Saat ini masih terus-menerus dikembangkan. Lalu apalagi contoh yang lebih ramah lingkungan dan mudah didapatkan? Misalnya bersepeda, menggunakan skuter, dan mungkin jika bepergian jarak dekat tidak perlu menggunakan kendaraan mesin. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Hal ini tidak saja dapat membuat lingkungan menjadi lebih indah, namun juga akan lebih sehat karena tanaman hijau khususnya mampu memberikan oksigen yang lebih baik kepada manusia. Oksigen yang cukup akan memberi pengaruh positif terhadap segala kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, berikut ini contoh pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Baik, setelah memenuhi segala kewajiban guna melestarikan lingkungan hidup, orang-orang dapat memperoleh haknya. Antara lain, menikmati segarnya lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih dan segar akan membuat kita menjadi manusia yang lebih sehat dan nyaman. Kenyamanan dapat meningkatkan suasana hati sehingga kita merasa mampu melakukan hal apapun. Selanjutnya, mendapatkan pasokan air bersih dan sehat. Alam yang bersih akan menghasilkan air yang juga bersih, sehingga aman digunakan untuk mandi, mengairi sawah,
dan juga dijadikan sebagai alat pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga kebutuhan protein dan hewani dan nabati kita terpenuhi dengan lebih baik. Lalu apalagi? Mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia. Misalnya saja membuat gedung olahraga serta pertokoan, atau kelestarian lingkungan yang terpelihara dapat membuat manusia memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang terakhir, terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentu akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit yang mengancam kesehatan. Baik anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan Ibu tentang hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita harus melakukan kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekitar secara seimbang agar bisa mendapatkan hak dan kewajiban kita yang bisa lebih baik lagi. Baik anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.